Mungkin inilah alasan ada nama zero di produk ini. Dan inilah bahan pembeda dari whey protein biasanya loh, yaitu CLA dan juga L-carnitin. Pertanyaannya, benarkah CLA mampu menurunkan berat badan atau lemak tubuh? Apakah CLA itu bahannya aman untuk dikonsumsi? Nah, pertanyaannya lagi nih, kalau CLA digabungkan dengan L-carnitin dan digabungkan dengan whey, apakah aman? Mungkin inilah jawaban kenapa namanya adalah Lean Zero, Lean. Apakah Provus Lean Zero ini ada amino spikingnya? Mari kita selidiki. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel YouTube Borneo Body Fit Center bersama gue Fit Setiawan. Dan kali ini kita bakal bahas suplemen whey protein yang kayak kalian lihat di sini nih, Provus Lean Zero. Ini produk luar ya? Ini produk buatan anak negeri sob. Dan diproduksi oleh PT Wijaya Putra Samudra. Gak asing dengan nama itu? Pertama, mari kita bahas soal kemasannya dulu nih. Ada botol 450 gram di sini. Nah, ini isinya buat 15 serving atau 15 kali minum. Ini kalau kita buka, susu bubuknya di dalamnya itu dilapisi oleh aluminium foil di dalamnya. Dan kemasan kedua yaitu botol 5 lbs dan ini buat 75 kali penyajian. Semua kemasan bubuk. Mungkin ya kedepannya Lean Zero ini bakal ada yang mode sasetan juga. Nah, berikutnya mari kita lihat di tabel nutrisinya. Di sini per servingnya itu 30 gram ya. Dan per servingnya tadi itu cuman 120 kalori. Termasuk rendah kalori di sini ya. Dan per servingnya tadi itu dibekali dengan 25 gram protein. Kalau kita hitung-hitung, berarti protein rasionya di sini ada di angka 83%. Mantap juga ya. Karbonya per servingnya di sini cuman 1,5 gram loh. Rendah banget ya karbonya ya. Dan di sini lemaknya 0 gram. Gulanya juga 0. Mungkin inilah alasan ada nama zero di produk ini. Karena punya zero fat dan juga zero sugar. Ya, lebih bagus lagi kalau zero karbo ya. Tapi menurut gua di sini karbonya juga super rendah ya. Jadi nggak terlalu masalah soal itu. Dan nutrisi lainnya bisa kalian lihat sendiri. Ya, di sini gua nggak nemu ya mikronutriennya. Kalau biasanya kan ada tuh kombinasi vitamin dan mineralnya. Kalau di kemasan sini nggak tertulis mikronutriennya. Tapi biasanya setiap whey itu sudah pasti ada kok ya mikronutriennya. Kan itu terbuat dari susu sapi, di mana susu sapi itu biasanya ada vitamin D, kalium, kalsium, magnesium, dan lain-lainnya. Tapi ya semuanya tergantung dari pengolahan susunya itu sendiri. Terus gimana dengan asam aminonya? Kalau di botol kecil nggak ada ya di sini ya keterangannya ya. Tapi kalau di botol besarnya ada kok. Di sini tulisan asam aminonya komplit, terutama BCAA-nya. Di sini Lean Zero punya 11,6 gram EAA, termasuk 5,9 gram BCAA. Itu per servingnya loh. Banyak juga ya ternyata. Belum selesai sampai di situ. Di sini juga ada non EAA. Kalau yang kita tahu non EAA itu asam amino yang sebenarnya bisa dibuat di badan kita sendiri. Ada lagi kah kandungannya? Ada. Dan inilah bahan pembeda dari whey protein biasanya loh, yaitu CLA dan juga L-carnitin. Benefit yang paling diunggul-unggulkan dari CLA ini adalah karena sifatnya yang mampu membantu menurunkan lemak tubuh. Pertanyaannya, benarkah CLA mampu menurunkan berat badan atau lemak tubuh? Pertama, dari penelitian ini nih, yang menyebutkan CLA mampu mengurangi massa lemak tubuh pada manusia yang kelebihan berat badan dan obesitas. Dan ada lagi penelitian dari International Journal of Applied and Basic Nutritional Science, suplemen CLA selama 12 minggu pada orang Cina ya, yang kelebihan berat badan dan juga obes tingkat 1,
itu menghasilkan indeks obesitas yang lebih rendah. Penelitian berikutnya juga ada nih dari International Journal of Obesity 2006, suplemen CLE pada orang dewasa yang kelebihan berat badan secara signifikan mampu mengurangi lemak tubuh selama 6 bulan dan mencegah kenaikan berat badan selama weekend. Nah, beberapa penelitian menunjukkan hasil yang nyata keefektifannya dari CLE ini. Tapi ada juga penelitian yang menemukan hasil yang kurang memuaskan. The American Journal of Clinical Nutrition tahun 2006, poinnya dari penelitian ini adalah keefektifan CLE mungkin berkurang kalau misalkan konsumsinya selama 1 tahun atau lebih. Terus ada lagi Journal of Cambridge University tahun 2007. Dari penelitian ini menyebutkan kalau orang yang bukan obesitas tapi konsumsi CLE, efek yang didapat tidak terlalu signifikan pada komposisi tubuhnya atau nafsu makannya itu sendiri. Dari beberapa penelitian tadi, satu studi lagi nih yang menerangkan semuanya. The American Journal of Clinical Nutrition dalam 18 studi atau penelitian soal CLE ini disimpulkan bahwa CLE ini bisa membantu menghilangkan beberapa lemak tubuh dan efeknya paling terasa selama 6 bulan pertama. Lebih dari waktu itu lemak akan turun melambat, apalagi kalau sampai 2 tahun mengkonsumsinya. Terus berapa takaran amannya? 3,2 sampai 6,4 gram per hari. Karena di sini tertulis 1000 mg atau 1 gram, berarti kalian bisa konsumsi 3 sampai 4 kali. Kayaknya itu berlebihan ya kalau 3 sampai 4 kali ya. Karena kita perlu asupan protein dari sumber lain juga. Apakah CLE itu bahannya aman untuk dikonsumsi? FDA mengizinkan CLE ditambahkan ke makanan dan memberinya status GRAS atau secara umum aman buat kita konsumsi. Tapi perlu diingat, jangan berlebihan juga ya konsumsinya ya. Nah, itu studi soal CLE. Gimana dengan L-karnitinnya? L-karnitin ini juga punya salah satu benefit yang sama kayak CLE tadi, yaitu ya weight loss atau juga menurunkan lemak tubuh. Di sini ada penelitian dari Universitas Airlangga tahun 2002. Di situ menerangkan kalau suplemen L-karnitin itu telah terbukti menghasilkan penurunan berat badan dan juga pengurangan massa lemak, terutama pada individu yang obesitas dan juga obesitas yang melakukan latihan fisik dan juga menjalani pembatasan kalori. Jadi sambil defisit, sambil olahraga juga ya. Dan dari studi lain, tahun 2016 itu menunjukkan kalau subjek yang menerima L-karnitin dapat kehilangan berat badan yang signifikan. Terus apakah benefitnya cuma buat turunin BB L-karnitin tadi? Sebenarnya enggak. Beberapa penelitian juga menunjukkan potensi untuk menyehatkan jantung juga. Apalagi L-karnitin ini juga kaitannya soal exercise performance. Di situ membantu mempercepat recovery, membantu meningkatkan stamina, terus juga mampu meningkatkan suplai O2 dan juga membantu mengurangi nyeri otot. Terus takaran amannya berapa? 2 gram atau kurang per hari itu dikatakan relatif aman untuk dikonsumsi. Dan di sini L-karnitinnya ya 500 mg atau 0,5 gram. So, aman banget buat dikonsumsi. Nah, pertanyaannya lagi nih. Kalau si LE digabungkan dengan L-karnitin dan digabungkan dengan whey, apakah aman? Ada penelitian yang menyinggung soal ini. Tapi di penelitian itu menambahkan si LE, kreatin dan juga bubuk whey. Dan di situ dijelaskan ada peningkatan kekuatan dan massa otot tanpa lemak loh. Dan nggak ada perubahan stres oksidatif pada fungsi ginjalnya. Jadi aman, dan ini kategori aman berarti ya. Jadi Provus Lean Zero ini menambahkan 2 bahan yang mampu menurunkan berat badan. Padahal dari kandungannya tadi aja sebenarnya itu bisa membantu menurunkan BB atau lemak tubuh loh. Karena ini rendah kalori, tinggi protein, rendah karbo, zero fat, zero sugar ya. Ditambah lagi 2 bahan yang tadi, lebih mantep gitu. Mungkin inilah jawaban kenapa namanya adalah Lean Zero, lean. Jadi ngebantu badan kita itu menjadi lebih lean atau yang pengen badannya lebih detail dan juga lebih ramping. Nah, berikutnya mari kita bahas soal komposisi di dalamnya ini. Provus Lean Zero. Komposisinya di sini ada whey protein isolate. Gak menggunakan bahan whey lain kayak konsentrat atau MPC atau protein blend, enggak.
cuman isolate. Dan gue dikasih tahu oleh mereka bahwa Provus ini bahan bakunya adalah whey isolate dari Glanbia, jenisnya Provon Whey Isolate. Nah, ini salah satu bahan protein isolate yang bagus juga. Dan bahan yang lainnya ada dua kombinasi tadi ya, ada L-carnitin dan juga ada CLA powdernya tadi ya ke dalam bubuk proteinnya. Terus ada bahan yang lainnya juga. Di sini ada perisanya karena di sini ada coffee powder buat yang white coffee dan juga di sini cocoa powder buat yang rasa coklat. Ada penstabil nabatinya, ada trikalsium fosfat biar nggak menggumpal bubuknya. Terus ada penambahan vitamin B juga di sini. Yang kalau di tabel nutrisinya ya seharusnya di situ tercantum ya mikronutriennya ya. Terus sisanya hanya pemanis dari sukralosa dan juga stevia. Nah, bahan-bahannya itu aja ya. Nggak ada penambahan yang berlebihan. Nggak ada maltodextrinnya. Ya kali kan karbonnya aja tadi 1,5 super rendah itu. Ditambah lagi protein rasio di sini 83%. So, Provus Lean Zero ini udah termasuk low filler. Sekarang kita masuk ke izin dan sertifikatnya nih. Apakah sudah BPOM? Yap, sudah BPOM dan termasuk pangan tambahan tinggi energi protein. Dan apakah sudah halal? Labelnya juga dikasih tahu, di sininya sudah ada labelnya juga tercantum, dan gue dikasih taunya suplemen ini sudah ada proses sertifikasi di situ. Cuman karena produk ini masih baru ya, masih fresh-freshnya nih, jadi mungkin kalian belum bisa menemukannya di situs halal baik MUI atau dari Kemenaknya. Mungkin bentar lagi bakal muncul kok. Ada hasil uji labnya nggak? Ada dong. Gue langsung minta hasil uji labnya sama mereka sana, dan mereka ngasih hasil uji lab dari SIG. Di situ berarti protein resultnya 24,6, kalori resultnya 120,9, sugarnya 0,3, di bawah 0,5 kalau standar BPOM berarti dihitung 0. Laktosa not detected. Udah puas kan dengan hasil uji labnya? Ya biar kita lebih yakin aja ya soal produknya. Dan juga sudah zero lactose loh. Penasaran ya gimana sih rasa dan bentukannya? Mari kita bikin. Ini varian rasanya ada dua, coklat dan juga white coffee. Kita coba pakai satu scoop 30 gram dan kita kasih 200-300 ml air dingin. Dan di sini nggak gua shake sengaja ya, tapi gua seduh biar tahu apakah bubuknya bisa larut sempurna tanpa di shake. Dan ternyata gampang larut guys. Jadi ya nggak ribet ya nyuci shaker kalau gini. Nggak terlalu berbusa juga. Tara, ini dia. Yang ini yang white coffee dan ini yang rasa coklat. Mari kita coba. Ini mirip kopi latte. Kalau kalian bikin kopi terus kalian tambahin susu tanpa gula, nah rasanya kayak gitu tuh. Dan di sini nggak kental juga kok. Ya manisnya menurut gua pas. Nah gimana dengan rasa coklatnya? Enak juga, tapi lumayan hambar kalau yang di coklat. Dan karena gua penyuka kopi, jadi gue lebih nikmat minum yang white coffee ini. Dan ini bisa kalian konsumsi 2-3 kali sehari. Pagi pas bangun tidur dan juga setelah workout atau kapanpun kalian memerlukan protein tambahan. Ingat, jangan berlebihan. Karena ini hanyalah suplemen, pangan tambahan, bukan pangan pengganti. Sekarang mari kita bahas soal harganya. Botol 450 gram ini harganya 255.000. Berarti per servingnya itu kena harga di 17 ribuan. Dan botol yang 5 lbs ini harganya 920.000. Ini buat 75 kali minum, berarti per servingnya 12.200. Dan saatnya kita masuk ke sesi kesimpulan. Apakah Provus Lean Zero ini worth to buy? 25 gram protein dengan protein rasio di angka 83%, low kalori, low karbo, zero fat, zero sugar, zero lactose, plus dua bahan spesialnya CLA dan juga L-carnitin yang ngebantu kalian buat bikin badan itu lebih lean. Dan juga sudah BPOM, sudah halal, dan juga ada hasil uji labnya juga. Low filler, di rentang harga 12 ribuan per servingnya. Menurut gua, ini produk yang sudah perfect. Dan harganya pun sebenarnya masih wajar. Ini sekelas isolate loh. Jangan dibandingkan dengan whey konsentrat, apalagi MPC atau whey blend yang lainnya. Apakah Provus Lean Zero ini ada amino spikingnya? Mari kita selidiki. Pertama, dalam komposisinya tidak tercantum bahan glisin, taurin, kreatin, atau freeform amino acid yang bahan-bahan itu bisa terdetek sebagai protein dalam campuran bubuk whey-nya tadi. Kedua,
Bahannya hanya menggunakan whey isolate. Jadi nggak ada penambahan baik itu dari MPC, atau susu skim, atau skim milk, atau bahan olahan susu yang lainnya yang bisa mempengaruhi protein, yang bisa menambah proteinnya. Ketiga, dijelaskan secara detail tabel asam aminonya. Jarang-jarang suplemen lokal ngejelasin detail asam aminonya di sini. Dan BCAA-nya yang lebih dominan adalah leusin, dan itu angka di situ sudah masuk akal. Dan dari hasil uji lab pun sudah jelas di situ ya. Mirip dengan yang diklaimnya. Keempat, harganya di kisaran 12 sampai 17 ribuan. Dan ini termasuk harga yang wajar dengan kualitas yang diunggulkannya tadi. Jadi kesimpulannya, Probus Lean Zero ini menurut gua no amino spiking. Yang paling penting yang kalian ingat adalah whey sekarang itu nggak murah loh. Pertanyaan berikutnya, Lean Zero ini cocok buat siapa aja sih? Lean Zero ini cocok buat kalian yang pengen ngedapetin body lean, cocok buat kalian yang pengen nurunin BB. Karena dari komposisi dan bahan-bahannya tadi itu ngebantu buat kalian, apalagi yang lagi obes, yang lagi buncit, buat membentuk body idealnya. Tapi ingat, ini hanyalah suplemen ya. Tetap semua hasil dipengaruhi oleh gaya hidup masing-masing. Jadi tetap imbangi nutrisi harian kalian, jangan sampai berlebihan. Rutinkan juga latihan beban, rutinkan olahraga, istirahat yang cukup juga, dan hindari stres yang berlebihan. Gua Fit Setiawan, sampai jumpa di video berikutnya. Bye. White coffee ini coklat. Kalau dicampur gimana?